Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Santoso, NPM 202 122 152, dan saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Sandra Nur Fajriya Azahra dengan NPM 2021222050. Saya Hana Sajidah dengan NPM 202122064. Nama saya Kairina Mirina Setia, NPM 202122160. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Awaliyah, NPM 202122133. Untuk diskusi kali ini, kita dari kelompok 6 akan membahas tentang prospek kerja dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris. Untuk itu, tanpa membuang-buang waktu, kepada pemateri dipersilahkan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang menjadi standar bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi antar negara. Maka dari itu, kemampuan berbahasa Inggris sangat diperlukan di masa sekarang sampai masa yang akan datang. Melanjutkan studi di jurusan pendidikan bahasa Inggris akan belajar banyak hal terkait ilmu kebahasaan, kesusastraan, juga kependidikan, serta kemampuan dalam membaca, berbicara, mendengarkan, dan menulis akan terus diasah. Maka dari itu, kehadiran pendidik bahasa Inggris yang profesional sangat dicari dan diperlukan di masa sekarang ini. Pendidikan bahasa Inggris fokus pada pembelajaran mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, juga penggunaan bahasa Inggris dalam berbagai konteks seperti berkomunikasi dalam bisnis, presentasi, penulisan artikel, bahkan pertunjukan drama. Selain itu, ada beberapa keahlian jurusan pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, kemampuan teliti, detail, dan tekun. Yang kedua, kemampuan interpersonal. Yang ketiga, kemampuan bekerja secara tim. Keempat, kemampuan problem solving. Kelima, kemampuan berpikir kritis. Keenam, kemampuan komunikasi. Dan yang terakhir, kemampuan memahami dan mengolah informasi berupa kata-kata. Lalu, apa saja prospek kerja jurusan pendidikan bahasa Inggris? Kita akan membahas mengenai prospek kerjanya itu. Apa itu prospek kerja? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata prospek kerja adalah kemungkinan. Arti lainnya adalah harapan. Secara sederhana, arti prospek didefinisikan sebagai suatu hal yang mungkin terjadi sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu. Secara terminologi, prospek adalah suatu gambaran keberlangsungan suatu ide di masa depan yang berupa peluang yang masih harus diadaptasikan dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang melingkupinya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja berarti kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Secara terminologi, kerja adalah proses penggunaan mental dan fisik untuk mencapai beberapa tujuan yang produktif. Prospek kerja juga bisa disebut dengan kesempatan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa prospek kerja adalah peluang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan kompensasi sebagai balas jasanya. Menjadi mahasiswa lulusan pendidikan bahasa Inggris tentu saja sangat menguntungkan. Selain mahir dalam berbahasa internasional, juga fasih dalam melafalkannya. Para lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris tidak hanya berkiprah sebagai guru di lembaga pendidikan formal saja, tetapi juga di lembaga pendidikan informal seperti bimbel atau kursus bahasa Inggris khususnya. Namun, tidak hanya di dunia pendidikan, kiprah lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris juga dapat berkarir sebagai penerjemah, tour guide, dan berbagai profesi lainnya yang menuntut keahlian dalam berbahasa Inggris.
Beberapa prospek kerja yang dapat diambil oleh lulusan pendidikan bahasa Inggris diantaranya adalah yang pertama, guru atau tenaga pengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Profesi ini banyak diminati oleh mahasiswa lulusan pendidikan bahasa Inggris. Selain dapat mengajar di sekolah formal, kita juga dapat mengajar di tempat kursus bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, penerjemah dan juru bahasa. Penerjemah akan bertanggung jawab melakukan penerjemahan dokumen, presentasi proposal, hingga teks komunikasi ke dalam bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Juru bahasa memiliki peluang untuk mendampingi atau ikut bergabung dengan para petinggi perusahaan saat menghadiri konferensi-konferensi atau pertemuan-pertemuan penting, baik di tingkat regional maupun internasional. Misalnya, mengalihbahasakan secara langsung percakapan yang terjadi dan menyampaikannya pada orang yang didampingi. Kemudian yang ketiga adalah presenter. Seorang presenter tentunya harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga menjadi salah satu syarat yang harus dikuasai dalam profesi ini. Dan yang keempat adalah sekretaris. Sekretaris memiliki tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan dari seorang pimpinan perusahaan. Seorang sekretaris biasanya menjadi narahubung bagi pimpinan perusahaan, termasuk pintu masuk segala informasi dengan mitra kerja atau klien perusahaan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima itu ada staf kedutaan besar. Bagi seorang mahasiswa lulusan pendidikan bahasa Inggris yang memiliki impian atau cita-cita untuk mengabdi kepada negara, tentu saja menjadi seorang duta besar adalah salah satu pilihan yang baik. Menjadi staf kedutaan besar pun memiliki beragam karir, seperti menjadi public relation, analis politik dan ekonomi, serta menjadi promotor kerjasama berdagang antar negara. Yang keenam ada penulisan dan editor. Menjadi editor dan penulisan yang mampu menulis serta menyunting dalam bahasa Inggris tentu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan media. Selain itu, seorang yang memiliki kemampuan dalam menulis cerita pendek, fiktif ilmiah atau karya ilmiah mungkin sangat cocok untuk menjadi penulis. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat karena kita semua masih belajar. Untuk itu, saya sebagai moderator dari kelompok 6 mewakili seluruh anggota mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.